Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang hebat-hebat, yang soleh-soleh, dan yang solehah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali di hari Senin di awal bulan Agustus ini. Juga Pak Anwar sampaikan salam kemerdekaan, yang mana bulan ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa yang kita cintai ini. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini. Oleh karena itu anak-anak, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa yang mungkin belum sarapan, belum sholat duha, segera dilaksanakan sholat duhanya dan persiapkan buku tulis bahasa Indonesia, juga buku LKS serta alat tulisnya dengan baik. Nah, anakku sekalian, setelah minggu yang lalu kita telah membahas tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, ada paragraf induktif, paragraf deduktif, dan lain sebagainya, sampai dengan membaca teks dengan cermat dan juga menemukan kalimat utama. Untuk pagi hari ini kita akan belajar materi yang berikut, yakni menuliskan gagasan pokok dalam teks, yang mana nanti di dalam materi ini ada dua inti, yakni menulis gagasan pokok dan juga menyusun ringkasan. Itu kemudian tujuan daripada pembelajaran ini adalah anak-anak, setelah nanti belajar ini anak-anak dapat menuliskan gagasan pokok atau menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Yang kedua, anak-anak nanti mampu meringkas materi atau menyusun ringkasan atau merangkum dalam bahasa mudahnya. Itu saja anak-anak untuk pengantar kita hari ini. Mari kita mulai pelajarannya. Anak-anak silahkan dibuka halaman 7. Mari kita simak penjelasan singkat dari Pak Anwar berikut ini. Oke, anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 7. Di situ ada poin C, menuliskan gagasan pokok dalam teks. Menulis gagasan pokok dapat berupa kata atau klausa. Guna merinci gagasan pokok, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan guna memperjelas atau diperlukan gagasan penjelas. Berikut langkah-langkahnya nggih. Yang nomor 1, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Kemarin telah dibahas apa itu membaca teks dengan cermat nggih di pelajaran sebelumnya. Yang kedua adalah cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ke-C, tentukan kalimat utama pada paragraf. Lalu tentukan inti kalimat utama, dan yang terakhir, ubahlah kalimat utama menjadi lebih ringkas. Terkadang kalimat utamanya itu kan agak panjang. Itu nanti kalau sudah ketemu supaya diperingkas agar bisa memudahkan untuk menemukan atau menulis gagasan pokok. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, menyusun ringkasan. Anak-anak tentunya sering menerima sebuah materi yang begitu panjang, menerima pelajaran yang begitu banyak sekali penjelasan, namun juga terkadang ada yang penjelasan itu penting, ada yang tidak penting, ada yang mungkin kurang penting dan lain sebagainya. Lah, ringkasan itu apa? Lah, ini ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang yang singkat dan efektif. Ringkasan merupakan inti teks. Oke, berikutnya fungsi ringkasan itu apa? Lah, ini ada nggih di buku anak-anak, juga bisa dibaca yang halaman 7. Fungsi sebuah ringkasan adalah untuk memudahkan memahami
atau mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Jadi ringkasan atau rangkuman itu fungsinya untuk memudahkan, karena diringkas yang tadinya panjang diringkas menjadi singkat, menjadi lebih pendek, sehingga mudah dipahami dan mudah diketahui isi daripada buku atau karangan yang kita baca atau yang kita pelajari itu. Nah, kemudian sekarang berikut ada beberapa cara untuk membuat ringkasan. Caranya bagaimana? Yang pertama, membaca naskah asli. Nah ini, naskah yang panjang tadi dibaca terlebih dahulu. Kemudian mencatat gagasan-gagasan utamanya. Poin-poin yang penting itu apa saja, kadang juga di stabilo, di garis bawahi atau diapakan yang bisa menandai itu. Yang C, menyusun gagasan utama dengan kalimat baru. Jadi setelah ketemu gagasan utamanya itu dirangkai sehingga memperjelas maksud daripada kalimat tersebut. Dan yang berikut, ketentuan-ketentuan tambahan. Mungkin untuk memperjelas ini dikasih tambahan kalimat, dikasih tambahan tag apapun, sehingga nanti anak-anak bisa lebih mudah untuk memahaminya. Itu nggih sedikit penjelasan dari Pak Anwar tentang materi pada pagi hari ini. Intinya menulis gagasan pokok dan juga menyusun ringkasan. Anak-anak harus lebih sering dibaca dan dibaca lagi sehingga akan lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian sekarang anak-anak coba dibaca kembali nggih untuk materi hari ini berulang-ulang biar anak-anak lebih paham. Ingat, kunci daripada materi ini adalah juga membaca. Sering membaca dan membaca. Karena dengan membaca anak-anak bisa lebih paham dan diulang-ulang kembali dalam membaca agar apa yang dimaksud dalam teks atau materi itu anak-anak bisa lebih pahami. Oke anak-anak, yang terakhir adalah tugas. Anak-anak bisa buka pada halaman 8. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Kerjasama dalam Perbedaan. Tugas anak-anak adalah setelah membaca teks itu, tulislah gagasan pokoknya, lalu gagasan pendukungnya, dan yang terakhir buatlah ringkasan dari bacaan cerita tersebut. Jadi bacaan itu nanti ditulis ulang kembali nggih, ditandai atau dicari mana yang termasuk gagasan pokoknya, kemudian gagasan pendukung, dan kemudian diringkas. Jadi itu lebih diringkas lagi atau poin-poin pokoknya saja yang ditulis atau dirangkum. Itu saja anak-anak pertemuan kita pagi hari ini. Seperti biasa nggih, nanti setelah selesai dikerjakan dikirimkan ke chat pribadinya Pak Anwar. Dan anak-anak ingat selalu giat dalam belajar, kemudian giat dalam sholat 5 waktu, dan berdoa, terus berdoa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan anak-anak ingat tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, serta kalau perlu memperbanyak makan makanan yang bergizi, minum vitamin agar tubuh kita selalu sehat dan kuat. Insya Allah nanti setelah semuanya normal kita akan masuk sekolah seperti biasa. Itu saja anak-anak pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih, selamat belajar, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.